기다려줘. Saat para biksu sembahyang malam itu Wonjeong mengajak Fan kabur. Wonjeong melepas rantai yang mengikat kakinya, Fan menatapnya penuh amarah dan menggigitnya. Wonjeong menenangkannya, dunia di luar luas, mereka bisa pergi kemanapun dia mau. Mereka bertiga pun lari, namun di tengah perjalanan Wonjeong pingsan karena tangannya terluka. Fan pun kembali lagi membawa Wonjeong yang pingsan. Fan dan Gungtan pun dicambuk. Wonjeong menjenguknya malam itu, sangat khawatir dengan keadaan Fan. Wonjeong pamitan karena akan pergi. Wonjeong minta Fan berjanji untuk bertahan. Wonjeong sendiri berjanji akan kembali dan menyelamatkan mereka. Wonjeong minta Fan menunggunya. Pastor Yohan tiba di tempat yang sama dengan Miho. Kepala pelayan yang kaget ternyata pengusir setan utusan keuskupan orang Korea. Dan muda lagi, tambahin ganteng lagi. Wah kakak, Pak Yang minta maaf jika menyinggungnya. Pastor Yohan menceritakan dia meninggalkan Korea sejak umur 10 tahun. Namun rasanya tidak asing, jujurnya justru merasa rindu. Paman memujinya yang lancar berbahasa Korea. Itu karena dia sangat suka K-pop dan drama Korea. Itu membantunya. Pak Yang memuji pencapaian-pencapaiannya cukup menakjubkan. Yohan merendah, itu tidak benar. Pak Yang melanjutkan, salah satu pencapaian terbaiknya adalah pengusir setan yang dilakukan di Detroit, AS tahun 2017. Pemuda itu menyahut, tahun 2018. Insiden wajah iblis. Saat itu usianya baru 17 tahun. Dia merasa saat itu hanya beruntung. Tahun lalu di Olite, Spanyol, Pak Yang mendengar dia menyucikan sendirian seorang penyembah setan. Pemuda itu merendah dan bilang hanya butuh 3 menit Maun menyusahkan banyak orang. Karena bidikan-bidikan spiritualnya meleset. Dia merasa masih amatir. Yohan mendengar Pak Yang membaktikan diri melayani satu vokasi seumur hidupmu. Melindungi sang penyelamat. Pak Yang menatapnya. Kurasa kau terlalu waspada, katanya lagi sambil tertawa. Pak Yang tak mengerti apa maksudnya. Yohan menjelaskan, Pater, Anda juga tahu kan? Mengenai ramalan itu. Menurut ramalan, tepat ketika kegelapan akan melahap dunia, satu-satunya penyelamat yang bisa mencegah kehancuran dunia akan muncul. Namun sayangnya sebelumnya dia gagal menunaikan misinya. Masalahnya dunia terancam akan dilahap oleh kegelapan lagi. Sekali lagi, kegelapan akan menguasai dunia. Berdasarkan semua keterangan itu jelas sekali bahwa Won Miho adalah vokasi dan penyelamat yang selama ini kau lindungi. Kau pasti sangat mengetahui itu. Apa yang ingin kau lakukan? Tamianya. Yohan akan melindungi dan membangkitkannya. Pak Yang bilang itu tidak akan mudah, baik melindungi atau membangkitkannya. Pak Yang percaya diri merasa lebih kuat dari yang dikiranya. Yohan pun mencoba mencari petunjuk dalam ramalan itu. Namun tak bisa menemukannya, karena itulah mencoba melihatnya sendiri. Pak Yang akan memperkenalkannya sebagai keponakannya Kenan Miho dalam waktu dekat. Yohan rupanya sudah tidak sabar bertemu Miho. Juga pria kegelapan yang disebutkan dalam ramalan. Miho minta kepala pelayan yang mengirimkan mobil. Miho masih menyusuri sepanjang jalan Bijarinro. Tiba-tiba Sek yang kerasukan iblis dan berubah jadi monster mencekiknya dan hampir memakannya. Fan datang tepat waktu dan memotong tangan iblis. Fan membuat perisai. Saat Sek yang akan menusuk Miho, Fan menghalanginya. Fan lalu membelah-belah iblis itu dengan pisau belatinya. Jelmaan iblis itu pun hancur dan berubah jadi batu. Kita anggap batu saja. Tapi kayak ada mata merahnya gitu. Miho ketakutan. Fan mendekatinya. Fan ngingetin untuk tidak kabur dari sana karena begitulah caranya selamat. Fan pergi. Pak Yang datang, polisi sepertinya tak percaya dengan perkataan Miho. Dia sudah bilang melihat sekretariat Knak berubah menjadi seekor monster. Lalu psikopat itu, maksudku iblis itu membunuh sekretaris Kang dengan membelah-belah tubuhnya seperti ini. Meski tahu ini sulit dipercaya, fakta bahwa aku tetap mengatakannya, pasti aku terdengar gila kan? Hanya Pak Yang percaya. Polisi mengaminkan dan polisi lainnya tertawa. Miho minta ayahnya mengirimkan jet pribadi. Miho mau segera pulang ke Seoul. Pak Yang minta dia tenang. Tapi Miho merasa tak bisa karena baru melihat seseorang dimutilasi. Pak Yang minta Miho menunggu di dalam mobil, dia akan menelepon presdir. Polisi pikir Miho tidak waras. Pak Yang menyangkal. Jika diperlukan mereka akan memberikan kesaksian di kantor polisi, tapi polisi pikir dia tak perlu melakukan itu. Putri tunggal grup Dehan, dia pasti menyusahkan. Fan menggores tangannya dan mengalirkan darahnya ke sebuah batu harebang. Serpihan tanah berjatuhan dan asap hitam muncul.
Sementara Miho ke bandara, seorang security di bandara sedang di toilet tapi lampunya mati nyala. Seekor serangga pun muncul, di bawah kakinya. Saat menoleh ke atas asap hitam bergerak-gerak, Miho bergegas membeli tiket penerbangan ke Seoul. Tapi tahu identitasnya Miho diminta menunggu. Apes emang Miho pria yang sudah kerasukan iblis berjalan keluar. Security lainnya menghampiri dan memintanya ke kantor. Lalu menghubungi dan memberitahu seseorang Miho ada di sana. Pria itu mengaku diperintah melindunginya jadi Miho harus menunggu seseorang menjemputnya. Miho mau pergi tapi orang itu mencegahnya. Miho terpaksa duduk lagi. Security itu malah terkagum-kagum pada Miho. Sudah baca artikel kedatangannya ke Pulau Jeju. Ternyata lebih cantik saat dilihat langsung. Miho menolak diajak berfoto, security yang kerasukan iblis masuk ke sana. Tangannya menghitam. Pria itu mendekati Miho dan mengendusnya. Matanya memerah. Rekannya mencoba menghentikannya tapi malah dicekik dan dilempar. Security yang kerasukan iblis mendekati Miho. Rekan yang lain menodongkan pistol sementara Miho lari. Security yang kerasukan iblis itu mengejar Miho hingga ke parkiran. Miho masuk ke mobil orang dan mencoba mencegah jelmaan iblis masuk. Miho terus melaju si iblis berhasil naik ke atas mobilnya. Sampai ke jalanan. Si iblis tangannya menembus atap mobil dan hampir menyentuh Miho, dengan cakarnya memecahkan kaca mobil dan hampir mengenai muka Miho. Serpihan kaca berhamburan. Miho melihat sebuah patung di tengah jalan. Mencoba menghindarinya mobil Miho terbalik dan si iblis ikut terlempar, anehnya Miho keluar dari mobil dan baik-baik saja. Monster bangun meringis melihat Miho lari. Miho sembunyi. Monster terus mencarinya. Miho ketahuan gara-gara sepatunya menginjak sesuatu, iblis mengejarnya. Tiba lagi monster terjatuh dan tertusuk pisau. Fan lagi-lagi muncul di atas tembok. Miho ketakutan minta tolong. Monster itu bangkit. Cepat turun dan tolong aku, Fan turun. Monster itu melemparinya dengan bongkahan tembok. Meski kena Fan baik saja. Fan bertarung dengan monster itu. Fan dipukul balas memukul. Sama-sama kuat nih. Namun akhirnya Fan mengalahkan monster itu dengan pedangnya. Iblis nafsu berubah jadi batu yang ada seperti ada mata merahnya, sayangnya Miho tak ingat apapun. Fan mau pergi. Miho minta penjelasan. Miho merasa kakinya tak bisa bergerak. Miho minta tolong tapi Fan diam. Miho ingat sekretaris Kang juga mengeluarkan sesuatu dari kedua tangannya. Matanya menjadi merah, dan serangga keluar dari mulutnya. Fan ngasih tahu dia menjadi iblis nafsu. Iblis yang sudah menghantui tempat itu sejak dahulu kala. Mereka membunuh manusia dan menyamar menjadi mereka. Mereka ada di mana-mana. Bisa datang dari mana saja. Miho akan menyebutnya gila andai tadi tak menyaksikannya sendiri. Seperti aku yang menjadi wanita gila hari ini. Itu membuatku lebih marah dibandingkan fakta kau nyaris terbunuh. Tak ada yang mempercayaiku. Jadi maksudmu hanya kau yang bisa membunuh iblis nafsu. Itu benar. Namun mengapa iblis nafsu mengincarku? Fan bilang karena takdirmu memancing mereka. Miho pikir itu omong kosong. Apa ada manusia yang ditakdirkan dimakan monster? Tak ada yang bisa lakukan jika kau tidak mengerti. Kau memang harus mati. Kata Fan. Fan mau pergi. Miho menghentikannya. Tak bisakah mereka pergi dari Pulau Jeju ke Seoul, atau ke luar negeri? Fan bilang, kemanapun kau pergi, iblis nafsu akan terus mengikutimu. Dalam bentuk manusia mereka akan memancing dan membunuhmu. Seperti sekretaris Kang atau entah siapa itu. Salahkah takdirmu? Lawan mereka jika bisa. Miho jadi ketakutan. Yohan tiba di hutan. Menemukan potongan kayu kecil. Dia bisa membayangkan Fan yang memutilasi iblis nafsu. Fan meletakkan benda tadi di atas patung. Andai kau bereinkarnasi lagi semoga kau bisa hidup seperti manusia biasa, gumamnya nenek pikir jika gadis itu benar-benar Wonjeong dia pasti punya pertanda. Jika tanda itu memancarkan cahaya, maka tak diragukan lagi, seorang siswi perempuan Yomji melihat batu harebang. Fan tanya nenek saat menyuruhnya makan, jika kau memberiku semuanya apa akan kau jual? Nenek punya cukup untuk dimakannya. Fan merasa itu terlalu banyak. Yomji melihat Fan, pria itu datang lagi. Nenek tanya Yeomji kau sudah pulang. Bagaimana dengan sekolah? Yeomji alasan nenek harus berjalan sendirian jika aku Titka kemari. Yeomji sepertinya tak suka nenek memberi Fan makan gratis. Nenek nyahut, apa urusannya denganmu jika aku memberinya makan gratis? Apa kau pemiliknya begitu? Yeomji membantah nenek ada di pihak siapa?
Aku yang menagih uangmu. Mendengar itu Fan tak jadi makan. Mau pergi. Yeomji menghentikannya minta dia tinggalkan uang. Fan tak peduli, Pak Yang ingin tahu apa penyelidikan Yohan berjalan lancar. Yohan merasa sedang mengikuti jejak kejadian, namun itu tidak mudah. Pater, apa kau tahu sesuatu tentang pria kegelapan? Pater cerita dahulu kala aku pernah melihatnya satu kali saat pertama tiba di Pulau Jeju. Yohan ingin tahu dia terlihat seperti apa. Apa dia tampak menakutkan? Senjata macam apa yang ia gunakan? Apa dia berubah menjadi iblis nafsu? Apa begitu? Pater bilang saat kita bertemu dengannya antusiasme kita berubah jadi ketakutan. Yohan merasa kengerian, dan aksi adalah keahliannya. Miho tampak gelisah teringat perkataan Fan bahwa iblis nafsu akan mengikutinya. Pak Yang atau Pater merasa kedua matanya menakutkan karena Miho menatapnya seperti itu. Miho balik tanya, mengapa kau melakukan itu? Kaulah yang menghentikanku naik pesawat paman. Pak Yang bilang semua demi kebaikannya. Jika sekarang kau menyerah dan kembali, jelas bibimu dan orang-orangnya akan menjadikan ini sebagai alasan untuk mencoba menyeretmu jatuh. Paman, aku sungguh takut, kata Miho. Paman adalah orang yang seharusnya memercayaiku. Paman Bikan sungguh memercayainya. Miho nyahut, sungguh itukah yang dilakukan jika kau memercayai seseorang? Miho minum obat tidur Ni takut bermimpi buruk. Paman mencoba mencegah, dia membuatkannya teh agar Miho bisa tidur nyenyak. Paman mau membuangnya tapi Miho menghentikan dan meminumnya. Lucu juga Miho waktu waspada ketakutan gitu. Apalagi saat Fan muncul di kamarnya. Bagaimana bisa kau kemari? Fan tanya, apa kau mau tahu? Miho nggak mau. Fan bilang ada iblis nafsu yang pernah kulihat dengan mata penuh curiga sepertimu. Lalu apa yang terjadi? Tanya Miho. Fan ngasih tahu tidak membunuhnya tapi mencungkil bola matanya. Jadi jangan pandangi aku seperti itu. Miho bertanya, apa para monster yang mencoba membunuhku juga ada di sini? Fan meletakkan benda di atas meja setelah iblis dibunuhnya. Miho panik, apa mereka ada di sini juga? Tak ada lagi, jawab Fan. Miho malah ingin tahu jumlahnya. Fan kan sudah bilang mereka ada di mana-mana dan bisa muncul dari mana saja. Mereka bukan makhluk yang bisa dihitung jumlahnya. Miho panik, aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan sekarang? Fan nyuruh sembunyilah seperti sekarang. Aku bisa mengarangnya saja kan? Akan kubelikan kau telepon baru, siapa namamu? Fan. Fan siapa? Hanya Fan. Fanny Fan. Miho tertawa. Wajahmu menakutkan sekali. Miho membacakan kontraknya. Ini adalah kontrak kerja antara Won Miho, pihak klien dengan Fan, pemberi jasa. Pemberi jasa harus melindungi klien dari iblis nafsu setiap hari. Klien akan membayar pemberi jasa termasuk pajak, secara tunai. Miho juga nyuruh Fan pindah ke tempatnya untuk mengawasinya setiap hari. Miho minta Fan menulis gaji yang diinginkannya. Fan marah, bisa kita berhenti bergurau? Aku tak mau berjanji. Fan mau pergi. Miho menghentikannya. Kau melakukan kesalahan di sini. Inilah kesempatan menjadi rekan bisnis Won Miho dari Gruo Dehan, kau mau membuang kesempatan ini begitu saja. Fan tak peduli mau pergi lagi. Miho memegang lengannya mencegahnya. Miho minta maaf. Miho minta Fan menemaninya malam itu. Miho meyakinkan bukan tipe wanita yang suka meminta pria menginap. Miho hanya benar-benar ketakutan. Kau gelap dan menakutkan namun iblis nafsu lebih menakutkan lagi. Miho mengantuk karena kelelahan tapi tak bisa tidur. Fan menjaga Miho malam itu. Tapi Fan teringat kata nenek jika Miho sungguh Won Jeong akan memiliki tanda. Fan seperti memantrai Miho, esoknya Miho kesenangan menemukan kontraknya di tanda tangan Ivan. Dia pikir Fan suka uang, tapi Fan tidak menulis jumlah gajinya. Fan teringat janji Won Jeong yang akan kembali untuk menyelamatkannya. Fan meletakkan batunya dan bertanya sendiri, mengapa kau membuat janji seperti itu kepadaku? Won Miho memanggilnya. Fan sudah lama sekali. Miho tersenyum ceria, namun tiba-tiba Fan berubah jadi iblis dan Miho seperti terluka. Mukanya terciprat darah. Apa itu cuma hayalan Fan? Haruskah aku membenciku karena melupakanku? Atau apa aku seharusnya